Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kali keempat ya sharing atau training sesi Pak Agus Suarso. Beliau adalah leader civil engineer. Sudah 5 tahun di sini ya Pak Agus ya? Siap. Ya, tentu ini sudah banyak sekali pengalaman ya beliau di engineering. Pengetahuan ini sangat bermanfaat ya buat kita nanti melanjutkan pekerjaan engineering. Nanti Pak Agus akan berkarir di tempat lain ya. Oke, mudah-mudahan makin sukses. Oke, nggak panjang-panjang. Saya persilahkan ke Pak Agus waktu dan tempat untuk memberikan training pada kita semua mengenai topiknya civil structural ya. Oke, silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil dan teman-teman sekalian atas kehadirannya di sini untuk kita sama-sama ya berdiskusi mengenai sipil dan struktural ya. Jadi kita akan training ini secara general ya, karena kita nggak mengupas secara dalam ya mengenai sipil dan struktur ya. Dan ini juga yang saya tahu ya, bisa jadi di buku atau di textbook itu bisa jadi ini hal yang berbeda dari yang saya utarakan ya. Yang pasti ini pendapat saya dan artinya yang bisa saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Kita mulai saja Pak Emil. Terima kasih. Nah, gini. Jadi tahap-tahap dari proyek itu kan ada inisiasi ya Pak ya. Inisiasi apakah proyek itu akan jalan atau tidak ya. Nah, itu kita nanti inisiasi dulu mungkin ya. Habis itu mungkin dia lanjut ke FID ya. FID, dan setelah FID itu nanti dia akan ditentukan ya jalannya suatu investasi ya. Nah, investasi itu kalau udah jalan berarti kan udah pasti akan dieksekusi Pak ya. Nah, dieksekusi itu pertama mungkin kita penentuan lahan ya Pak ya, penentuan lahan ya, mungkin waktu di FID ya. Nah, ini satu penentuan lahan ditentukan oleh plot plan Pak. Jadi kita plot plan tuh kita jadi nggak bisa gitu beli lahan besar gitu ya. Kalau kita mau hemat gitu Pak, kita bisa aja beli 10 hektar tapi ternyata yang dipakai 2 hektar kan sayang ya Pak ya. Sementara 8 hektarnya itu mungkin nganggur jadinya ya. Jadi lebih ekonomis memang disesuaikan dengan plot plan Pak. Nah, ditentukan oleh plot plan ini apa aja yang yang masuk ke dalam plot plan Pak ya. Pertama adalah equipment-nya sudah lengkap dan ditentukan. Itu biasanya dari proses ya. Orang proses itu yang tadi yang PNID-nya udah lengkap, macam-macam dari perhitungan dari orang proses ya. Kedua adalah radius radiasi dan dispersi dari flare, equipment, flanges sudah diperhitungkan Pak. Jadi kadang-kadang tuh ada radius-radius yang nggak sedikit gitu ya. Kayak misalnya tadi yang dari flare itu juga misalnya contohnya setelah dihitung kalau dari Kupak kan 90 meter Pak ya radiusnya ya. Nah, begitu orang proses safety mungkin jadi 60 bisa jadi Pak, karena tadi ya dia ngitung karena ada di ketinggian ya, ada ketinggian juga ada parameter lainnya. Nah, yang kedua, yang ketiga buffer zone Pak dengan lingkungan sekitar jalan, parkir dan drainase. Jadi artinya kita nggak bisa mepet gitu ya. Nah, itu ada buffer zone juga, misalnya jalan terhadap plan kita gitu juga. Misalnya tangki ke rumah penduduk juga kita harus perhitungkan. Jadi nggak bisa sedikit mungkin gitu ya. Itu ada daerah buffer zone-nya. Yang kedua, lahan sebisa mungkin bisa dibeli dan sedikit pemiliknya, baiknya satu ya. Jadi biasanya orang dari JIS gitu dia memetakan Pak topografi, terus juga dia memetakan nih, ini misalnya lahannya tuh punya siapa gitu ya. Nah, itu baiknya sih sedikit mungkin ya, misalnya cuma satu orang itu lebih baik dan bisa dibeli gitu Pak ya, ketimbang nanti ternyata plot plan-nya kita udah ngeplotin ternyata nggak bisa dibeli, kan itu repot ya, kita harus geser lagi dan itu jadi menyita waktu dan tenaga dan uang ya menurut saya. Nah, habis itu juga kalau bisa datar Pak, dia
udah datar gitu, jadi pekerjaan cut and fill-nya jadinya lebih murah ya, ketimbang nanti dia berbukit-bukit ataupun dia rawa gitu ya. Nah, dan tanah tidak rawa atau lunak. Nah, tanah itu tipe-tipe dari tanah sih kalau tanah liat ya. Tanah liat ada tipe tanahnya tuh biasanya ada 3 kalau di Indonesia nih. Tanahnya tanah liat, tanah lempung, terus juga tanah pasir. Nah, itu jadi itu beda-beda sifatnya tuh. Misalnya tadi ya, tanah pasir itu punya sifat-sifat yang berbeda dengan tanah liat maupun tanah lempung gitu ya. Dia dari NSPT-nya juga, misalnya tanah keras di tanah berpasir tuh bisa di 50, sedangkan di tanah lempung misalnya 30 aja udah keras sekali gitu ya. Udah sulit untuk ditembus ya dengan piling. Nah, kedua, itu langkah pertama. Yang kedua, lahan proyek yang sudah dibeli apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah, ini biasanya udah dibeli, kita masang patok dan pemagaran, Pak. Nah, terus ditentukan dan dipasang 2 titik benchmark. Ini minimum ya, bisa aja 3, 4 itu, tapi paling ekonomis ya kalau 2 aja cukup ya. Kenapa harus banyak gitu ya. Jadi tadi jawabannya 2 ya. Nah, yang ketiga adalah dilakukan topografi. Topografi itu tadi biar tahu kontur tanah, perhitungan volume cut and fill, dan perhitungan volume balance-nya ya. Jadi tanah itu dia nggak rata semua, Mbak. Nggak kita beli kayak lapangan bola gitu ya. Kan udah rata tuh. Dia tanahnya tuh naik turun gitu ya. Nah, itu naik turun tuh dilakukan perhitungan dari topo ya, dari topo yang tadi kontur tuh kita ambil. Nah, dia bisa ketahuan tuh elevasi rencananya berapa. Nanti ada cut sama volume fill-nya, terus balance-nya berapa. Dari cut sama fill-nya itu ya. Kalau bagus ya balance ya, nggak perlu harus datangin tanah dari luar gitu ya. Nah, desain elevasi rencana. Terus elevasi lahan kalau bisa lebih tinggi dari jalan existing, Pak. Sama Ibu, soalnya takutnya banjir dia. Kalau dia rata gitu, dia ya bisa jadi airnya tuh lari ke kita gitu ya. Kalau bisa dia elevasinya lebih tinggi gitu ya dibanding dari elevasi jalan existing gitu ya. Terus dilakukan soil investigasi dan resistivity. Terus dilakukan soil geolistrik kalau mau cari sumber airnya, sumber air dalam gitu ya. Jadi kalau ada istilah geolistrik itu biasanya untuk mencari sumber air dalam. Nah, misalnya kalau ada dari sungai, ngambil dari sungai ya mungkin nggak perlu dari geolistrik gitu ya. Atau dari sumber airnya dari PDAM. Nah, itu bisa jadi nggak perlu harus geolistrik. Tapi kalau mau pakai sumur, apalagi sumur dalam ya. Karena kalau nggak dalam, ini nggak dalam itu jadinya cuman pada musim kemarau tuh udah kering gitu, Pak. Misalnya kalau sumber air dalam geodistrik ini minimum tuh 50 meter ya, 50-60 meter gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang sumur-sumur yang biasa yang itu cuman di 5 meter, 10 meter. Tapi pas lagi musim kemarau tuh udah nggak ada air itu. Nah, makanya kita perlu sumber dalam, dan lagi itu ada peraturannya ya. Peraturannya untuk industri kalau nggak salah harus sumur air dalam, dan ada aturan-aturannya juga supaya nggak ngabisin air sekitarnya gitu. Nah, habis itu dilakukan studi curah hujan, temperatur udara, kelembapan udara, kecepatan angin, zona SNI daerah gempa. Karena ada SNI itu ada standar nasional Indonesia itu ada daerah gempa yang misalnya pergerakan tektonik dari gunung, dari pergeseran tanah gitu ya. Nah, untungnya kita nggak di zona yang berbahaya, Mbak sama Ibu-ibu ya. Yang zona berbahaya tuh kalau misalnya contohnya di Merak, Cilegon itu mungkin agak tinggi ya. Nah, itu ada zonanya tuh, zonasinya ya untuk ini. Nah, habis itu tekanan barometer tahunannya berapa? Ya, terus kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Iya. Nah, ini Pak, sorry. Dia mempelajari kecepatan angin buat apa? Oh, kecepatan angin itu nanti diperhitungkan buat misalnya di sipil ya. Di sipil tuh bangunan. Bangunan itu kan ada misalnya kecepatan angin yang ekstrim ya. Nah, itu dia akan bisa geser jadi bisa roboh gitu loh.
Nah, makanya kita harus tahu kecepatan anginnya, terutama angin yang maksimum ya. Nah, itu karena misalnya contohnya bangunan tinggi atau flare ya. Flare itu di ujungnya tuh kalau anginnya kenceng, jadinya dia akan ada gaya yang bisa ini ya, bisa bikin patah dia gitu ya. Dan gedung-gedung juga harus didesain tadi terhadap angin itu. Kalau temperatur Temperatur itu suhu ya. ininya lahannya maksudnya Kalau suhu tuh pengaruhnya ke apa? suhu itu biasanya juga ke AC ya. Kadang-kadang kan ke AC, kalau dia di plan gede gitu ya. Nah, itu ada juga misalnya control room ya. Nah, control room tuh harus suhunya misalnya harus tertentu gitu ya. Nah, temperaturnya kan kita harus ngeset dari perhitungan untuk HVAC ya atau AC gitu ya. Nah, itu yang dibutuhin dari temperatur ya. Ya. Nah ini kalau soil investigasi itu kan biasanya dibutuhkan buat ini ya, buat sipil ya. Kalau soil resistivity itu biasanya untuk ini untuk korosi ataupun buat listrik. Karena dia ada kayak ukuran ohmmeter gitu ya. Dia tingkatannya dari ohmmeternya dan dari korosinya semakin dari korosi gitu. Ya. Ya, ada lagi. Nah, kita teruskan ya. Nah, kita tadi kan bahas soil investigasi ya dan resistivity ya. Nah, ini tadi ada pekerjaan lapangan nih, ada sondir nih. Nah, dust cone penetration test, DCPT. Nah, kapasitasnya 2,5 ton. Tadi kan ada soal tadi kan. Nah, ini biasanya per titik tuh buat equipment yang ringan dan sedang ya. Artinya kita misalnya kayaknya nggak perlu piling nih. Nah, itu ringan-ringan ya. Misalnya contohnya vessel. Kayaknya nggak perlu nih untuk melakukan piling nih. Karena tadi ya mungkin nggak terlalu berat ya. Dan mungkin pengaruhnya juga nggak besar gitu ya ke ini. Jadi per titiknya tiap 3-5 equipment ya. Berat dan sedang. Nah, selamat datang Pak. Nah ini kita lakukan pretest dulu Pak. Maaf Pak. Kalau mau ikut Pak pretest. Malu saya Pak. Oh, takut 100 Pak ya. Auto menang. Nih. Ya, jadi ada hadiahnya nih Pak. Oh, ini ada hadiahnya. Enggak. Nah, ini aktivitas dan peralatannya nih di CPT ya. Istilahnya itu sondir ya Pak ya? Iya, sondir test nih. Ya. Nah, terus Pak, sorry Pak. Nah, ini ada namanya boring nih, boring mesin nih. Tadi kan ada yang sondir, ada yang boring nih. Maksimum kedalamannya bisa lebih dari 40 dan tadi ya nilai SPT-nya mencapai N dari 50 ya. Jadi misalnya contohnya itu equipment yang berat ya, kayak kompresor ya. Equipment yang berat itu kompresor, generator yang gede gitu ya. Yang misalnya HP-nya juga di atas 500 HP gitu ya. Tangki misalnya tangki yang 1000 barrel ya. Kalau tangki kecil sih kayaknya nggak perlu ya. Karena tadi bebannya yang mungkin nggak terlalu berat ya. Tapi misalnya tangki yang di atas 700 barrel, pit juga sama Pak. Pit itu kayak close drain. Vessel itu kan yang di bawah ya, atau KO drum. Vessel ya. Nah, itu perlu tuh karena dia ada pit itu karena juga bawahnya tuh juga ada gaya juga dari air gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kita melakukan soil boring nih. Ya, terus. Itu dari mana Pak? Besar itu dari mana? Nah gini, ukuran itu besar kan tadi dari PNID ya. PNID kan tadi nentuin misalnya ada kompresor. Nah, kompresornya biasanya berapa HP gitu ya. Udah misalnya dari 1000 HP. Udah pasti berarti ini saya lakuin aja nih soil boring nih di sini karena tadi akan ada equipment besar dan ada vibrasinya juga gitu ya. Ya, terus Pak. Nah, ini ada SPT ya dengan interval kedalaman 2 meter, terus pengambilan sampel tiap 4 meter, 8 meter, 14 meter dan 20 meter. Dan ada soil resistivity nih. Nah,
ini 3 sampai 5 titik per SP ya biasanya, dan disiplin elektrikal yang menentukan. Nah, ada juga orang proses tuh. Orang proses juga perlu juga tuh untuk misalnya soil conductivity ya. Untuk misalnya buat misalnya yang buat integrity dari piping gitu ya. Dia perlu data itu juga dia. Ya. Oke, terus Itu juga kalau nggak salah ya. ya nambahin Pak. Benar ya, mungkin dikoreksi ya. Ya. Kalau nggak salah itu juga diperlukan untuk menentukan radius pemasangan penangkal petir juga kalau nggak salah itu. Iya, Data dari soil resistivity tadi. iya, iya. Betul, gitu ya Mas. Iya. Soil resistivity itu biasanya kalau hubungan sama teman-teman elektrikal itu untuk menentukan radius untuk pemasangan apa namanya itu penangkal petir ya. Iya, betul. Ya. Ya, nanti kan dia akan menentukan ya. Misalnya penangkal petirnya itu bisa radius berapa nangkalnya gitu kan. Ada juga yang dia standing alone, ada juga yang di shelternya tuh Pak. Ya, Jadi belum tentu dia akan ada yang standing alone gitu yang pakai seling gitu ya. Iya. Nah, bisa juga dia di setiap shelter tuh di ujung atasnya, atapnya atasnya gitu ya. Tinggal dia dihubungin ke grounding gitu, ke grounding. Mas Agus, Ya. sore nih aku Iya. agak buta nih masalah Iya. geoteknik ya. Hmm. Jadi kan ada pakai software, ada pakai apa tadi? Pakai core ya. Ya, boring. Jadi DCPT ya. sebenarnya ada hubungan nggak sih dari kedua proses soil test itu ya? Misalnya kita mendesain nih apa namanya itu mendesain satu fondasi itu misalnya nanti pancarnya kedalaman sekian gitu ya. Nah, menghitung dengan menggunakan data sortir dibanding dengan menghitung dengan menggunakan data Boring. tes itu sebenarnya akan sama atau enggak? Misalnya nih kita sama-sama memancar sampai 10 meter. Nah, ada satu kita punya data soil test itu sortir. Ada juga satu lagi pakai coring. Nah, kira-kira perhitungannya itu akan menghasilkan daya dukung yang sama atau enggak gitu? Karena kemarin kan ada pernah case apa itu Mas Alan yang ini untuk fondasi rig ya. Jadi fondasi rig itu kalau menggunakan data sondir hanya mungkin sampai kedalaman 10 meter aja cukup. Tapi kalau menggunakan data boring dengan NSPT itu dia harus lebih dalam lagi. Nah, ini yang saya kemarin agak bingung gitu. Jadi gini Pak, memang korelasinya harus sama gitu ya. Nah, karena misalnya contohnya DCPT ya kalau saya bilang ya, DCPT sama deep boring ya. Nah, DCPT itu kadang-kadang cuma kedalamannya tuh dia cuma 3 meteran aja Pak diukur Pak. Nah, dia NSPT-nya cuma sampai 3 meter. Nah, itu udah stop gitu ya. Nah, sedangkan yang soil boring itu NSPT-nya sampai 30 ya, sampai 40 tergantung kontrak gitu ya. Nah, itu harusnya dia sih sinkron ya. Cuman gini Pak, memang kalau yang 3 meter itu kan, atau nggak tahu saya bisa 5 meter atau berapa ya, itu kadang-kadang bawahnya itu nggak ketahuan Pak NSPT-nya. Bisa aja dia naik turun gitu Pak. Jadi misalnya contohnya di tanah lempung. Nah, itu NSPT-nya bisa jadi 30, habis itu dia anjlok Pak. Jadi saya pernah ngalamin tuh di suatu daerah tuh yang anjlok gitu ya. Jadi dia emang perlunya dia bukannya piling pakai hammer, tapi dia perlu di boring gitu, maksudnya di bore pile gitu ya. Karena tadi ya dia bentuknya dia keras, habis itu lunak banget gitu loh Pak. Jadi kalau gitu kan sayang ya, pas di atas tuh ya mungkin kalau pakai piling tuh cuman pendek gitu Pak. Nah, itu memang bagusnya pakai boring Pak, karena tadi ya dia bisa kontur, maksudnya dia sampai 30 meter itu ke kontrol Pak. Kadang-kadang kan dia cuman keras 5 meter tuh, habis itu dia bisa lunak lagi ke bawah Pak gitu Pak. Tapi logikanya misalnya nih kita sampai 10 meter aja nih. Karena kan ada juga kita ini ya, kita memancang kita mendesain itu nggak akan sampai tanah keras gitu. Mungkin hanya 10 meter ya udah cukup gitu. Iya. Nah, maksudnya seharusnya yang menggunakan solid atau boring itu seharusnya daya dukungnya dihitung sama harusnya ya logikanya. Iya, sama ya, cuman tadi ya yang saya bilang Pak, yang itu kan cuma sampai 10 meter. Sedangkan yang soil boring yang deep itu kan bisa sampai 30 atau 40 ya. Nah, itu bisa jadi NSPT-nya tuh belum ini Pak, belum POM ya. Karena tadi ya bisa jadi dia anjlok di 11 meter ya. NSPT-nya karena tadi ya mungkin ada batu di situ kan, atau tanah keras yang
cuman layernya sedikit gitu Pak. Habis itu dia pasir atau apa kan bisa juga Pak. Gitu. Iya, jadi lebih kepada tingkat confidence-nya. Ya, iya, level confidence. Kalau yang apa borehole itu kan dia kita karena lebih dalam, jadi kita lebih yakin untuk terkait daya dukung tanahnya gitu. Iya Pak. NSPT-nya kan ketahuan ya Iya, kalau itu. Ya kita berharap juga kalau tadi SPT-nya di bawahnya tuh apa linear ataupun ini, tapi kan belum tentu ya kalau ini, kalau dari segi ini. Karena di apa namanya di bor dalam itu ya biasanya kan ada nilai NSPT di atas 50 dan itu harus 3 kali gitu kan Pak ya. 3 kali bisa ditahan di N di atas 50, itu baru dinyatakan bahwa tanahnya udah mencapai tanah keras seperti itu kan Pak. Iya, tapi juga tanah itu kan tanah pasir Pak masalahnya. Dan kalau tanah lempung itu dia di SPT 30 aja udah keras sekali Pak. Jadi udah susah untuk ditembus itu. Biasanya dia udah berhenti orang kontraktor tuh di situ gitu ya. Padahal dia itu tadi yang tanah lempung itu ya. Nah, ini kita teruskan Pak ya. Nah, ini tes kita tadi kan ambil soil test ya Pak. Habis itu kita tes di lab itu yang soil yang kita bawa, yang tadi yang soil test kita kan melakukan penyelidikan tanah di lapangan. Habis itu kita ambil ini Pak, tanah-tanahnya di level-level misalnya 2 meter, 4 meter, ini tadi yang tiap 2 meter itu. Nah, itu dia dites di lab, kita pengen tahu ini nih, itemnya nih. Natural moisture content. Dan habis itu dry bulk density. Density tanah kan berapa misalnya 1,8 berapa ton per meter kubik ya, maksudnya kita biar tahu density-nya. Habis itu particle size-nya, distribusinya. Misalnya tanah pasir itu dia distribusinya apa aja gitu ya. Terus atomic limit nih, plastik dan liquid limit nih. Ini biasanya bagusnya nih untuk tanah fill nih. Biasanya dia kalau plastik dan liquid limitnya itu kecil itu bagus untuk misal tanah fill. Ada juga yang nggak bagus untuk tanah fill itu dari kategori ini bisa ketahuan ya. Terus specific gravity. Ini dari dan ini. Oke, terus Pak. Nah, ini ada juga tadi yang tadi data dari lab itu diolah lagi sama misalnya soil investigation report itu ya. Dia nanti akan keluar engineering properties nanti buat perhitungannya. Nah, ada permeability, ada unconfined compressive strength, dan lagi triaxial compression test, consolidation test. Ini consolidation test ini ada yang tanah itu ada sifatnya gini Pak, ada yang tiba-tiba turun gitu ya. Ada juga yang jangka panjang, lama-lama turunnya, tapi ada gitu pelan-pelan gitu ya. Begitu dibebani gitu lama-lama dia akan turun ya. Nah, habis itu ada direct shear test, uji kuat geser, ada lagi chemical test. Nah, ada pH-nya berapa nih? Misalnya pH-nya rendah atau tinggi. Kalau asam kan jadi korosi ya. Nah, kita berarti harus misalnya harus ngasih apa supaya pH-nya tuh 7 gitu ya. Misalnya dia asam, kita kasih kapur berarti. Mungkin kita untuk perbaikan tanah atau apa ya. Kita kasih kapur, kita kasih apa gitu ya. Nah, klorid ini dia nanti tuh kita kan ada rebar tuh ya, rebar di bangunan sipil ya. Nah, itu dia korosi juga Pak kalau ada kena klorid ya. Nah, itu juga berbahaya tuh biasanya untuk tulangan dari beton. Dan ada sulfat. Nah, sulfat ini juga makanya ada semen itu ada yang tahan sulfat ya. Semen-semen itu ada yang tahan sulfat, ada yang tipe 2, tipe 5 gitu. Itu karena dari sulfat kontennya juga. Kalau kebanyakan sulfat di situ, semen jadi rusak gitu ya. Nah, habis itu ada karbonat dan organik konten. Ya, terus. Nah, ini. Nah, tadi kan dari engineering properties itu dia ada report ya, report namanya report soil investigation report ya. Nah, ini apa sih yang didapat dari report itu? Yang pertama bearing capacity nih, tiap layer lapisan tanah dari permukaan. Jadi yang kata Mbak Firda ya, misalnya tadi yang ada crane, misal kecelakaan crane, kan ada penahannya tuh. Nah, itu sebetulnya kalau ada di report itu biasanya minta ada tuh Pak, Mbak, untuk bearing capacity tiap layer ya. Dari lapisan permukaan misalnya tadi 8 ton per meter kubik ya. Jadi
udah ketahuan tuh ini dia tahan berapa gitu ya. Misalnya tapakan misalnya si kren, mobil kren ya, itu ada tapakannya tuh, biasanya ada bentukan kotak gitu ya, dia begini kayak, nah itu bisa ketahuan berapa ininya, berapa kapasitasnya dia gitu ya, supaya dia nggak guling ataupun apa gitu ya, geser ya. Nah, ini dia ada geser, shear, ada overturning moment, ada konsolidasi. Ya, ini konsolidasi ini penurunan ya. Penurunan itu ada dua, penurunan yang cepat, ada juga yang penurunan yang jangka panjang gitu ya. Terus ada defleksi untuk fondasi dangkal. Yang kedua, axial pile capacity untuk fondasi dalam. Nah, ini dia biasanya yang tadi ada piling atau yang pakai bore pile, ada yang pakai hammer ya. Kalau bore pile itu mahal, jadinya kalau bisa kita hindari. Nah, karena tadi kalau bore pile itu kita harus ngebor dulu tuh. Di bor itu kan mahal. Nah, satu lagi yang tadi pakai hammer, dipukul. Nah, itu lebih murah. Cuman tadi ada vibrasi, mungkin ada vibrasi, ada juga mungkin suaranya ya. Suaranya juga kalau di tengah kota ataupun di mana jadi ganggu gitu. Ataupun nanti takutnya rumah penduduk juga karena getaran itu jadi retak dan nanti clean. Makanya bisa jadi pakai bore pile. Tapi bore pile itu mahal ya. Kalau bore pile itu mahal, terus juga biasanya kalau ada kompresor ya. Kompresor itu kan ada ini Pak, ada sensornya. Sensornya tuh ini banget dengan getaran ya. Sensitif gitu. Begitu ada getarannya gede, dia akan trip. Nah, kalau trip kan repot tuh. Jadi makanya kalau dekat-dekat dengan kompresor, generator itu lebih baik dia pakai bore pile. Nah, gitu Pak. Tapi kita senangnya sih pakai piling, pakai hammer itu lebih murah ya. Bisa berapa masalah? Bisa berapa kali lipatnya, Mas? Kalau perbandingan ini ya, bisa 2 kali lipatnya ya mungkin. Bisa Pak, ya. Tapi itu tadi Pak, terkait pemilihan itu juga kan terkait fasilitas di lokasi yang mau kita rancang juga. Gitu. Yeah. Kalau dia di lokasi existing biasanya memang mau nggak mau harus bore pile. Karena terkait produktivitas dan sebagainya dan terkait getaran juga itu biasanya Pak ya. Tapi kalau dia lokasinya atau plannya memang greenfield itu ya biasanya hammer aja ya. Yang biasa ya nggak apa-apa, itu lebih murah dan lebih ekonomis sih Pak. Nah, kalau tangki kan misalnya instrumennya sedikit ya, tangki ya Pak. Dan kalau nge-trip juga nggak apa-apa ya, kecuali kayak generator sama kompresor ya. Jadi sebetulnya kalau deket tangki nggak masalah ya kalau yang hammer ya, Mas Lukman ya. Kecuali kayak generator apa kompresor ya itu ya. Ya, yang terkait sama equipment yang vibrasinya lebih besar. Ya. Jadi kan statik ya. Iya, statik ya. Nah, habis itu dia ada stabilitas lereng, terus juga likuifaksi. Nah, likuifaksi ini yang bahaya nih, Pak. Likuifaksi ini dia biasanya di daerah pasir ya. Di daerah pasir yang tadi kita piling bisa hilang Pak. Itu ada namanya kalau di sipil itu negative skin friction. Nah, itu misalnya contohnya ya, kita misalnya di daerah pasir, misalnya di daerah Lempung di 10 meter, habis itu pasir semua. Nah, pas ini. Nah, itu bisa jadi dia pas di piling itu bisa hilang pilingnya. Bisa langsung masuk ke dalam. Gitu ya. Jadi dia di 10 meter, habis itu dia pasir yang bisa narik gitu ya. Nah, begitu mancang, pas 10 meter dia hilang, bisa masuk ke dalam gitu ya. Si pancangnya itu, pilingnya itu gitu loh. Nah, ini likuifaksi nih. Dan bahannya likuifaksi juga begitu gempa itu bisa jadi itu tadi yang tadi tuh kayak ngapung ya. Udah jadi cuman ada daratan, habis itu di bawahnya tuh kayak air gitu ya. Karena tadi yang kejadian di Palu itu ya. Nah, itu gempa itu jadinya yang fatal gitu ya. Nah, itu yang kita ada di dalam report ini. Tapi itu biasanya daerah pasir, Pak. Daerah pasir. Ya, selamat datang Pak Rudi. Ya udah.
silakan lakukan ini pretest dulu Pak, pretest. Ya, terus Pak, sorry Pak, lanjut Pak. Sebentar Pak. Ya. Yang likuifaksi tadi dari pengujian apa ya ketahuannya? Nah, itu dia dari ini Pak, dari tadi yang soil boring itu. Nah, soil boring itu ada kan sampai 30 atau 40 meter Pak. Nah, itu dia ada didapat data NSPT. Itu juga ada lagi dia data dari tipe tanahnya Pak. Tipe tanahnya itu kan ada 3 Pak. Ada tanah misalnya lempung, liat, pasir gitu. Nah, begitu dari tadi yang pasir itu dia bisa ketahuan Pak, misalnya itu ya artinya si yang buat reporting ini pasti dia ngasih tahu, oh ini ada daerah kemungkinan bisa jadi ada likuifaksi gitu, atau ini daerah ini aman likuifaksi, jadi dia akan menyatakan itu Pak di reporting itu Pak. Ya, terus. Nah, tadi kita udah beli, udah lagi melakukan apa yang sudah dibeli. Nah, sekarang penyiapan lahan proyek nih Pak. Tadi kan kita udah melakukan topo ya. Topo dilakukan cut and fill perhitungannya di dalam drawing. Nah, sekarang kita eksekusinya nih Pak. Dilakukan cut and fill berdasarkan drawing untuk mencapai desain elevasi rencana. Tadi misalnya yang kalau bisa di atas dari jalan existing ya supaya nggak banjir. Terus juga nah ini dilakukan fill tiap layer 30 cm dengan passing alat berat mesin giling 10 kali passing ya. Ini cuma umumnya Pak ya. Kadang-kadang juga banyak yang nggak dilakukan nih. Tapi bagusnya dilakukan kenapa? Karena tadi dia jadi merata gitu Pak, merata turunnya itu. Jadi kalau misalnya nggak dilakukan, ya tadi ya jadi bahayanya nanti pas equipment ataupun jalan itu udah terpasang nanti turun, jadi rusak kan jadinya. Aspal jadi rusak juga kalau jalan ataupun equipment ya. Nah, habis itu dilakukan tes kepadatan tanah nih untuk tanah dan jalan. Dia pakai pengukuran California Bearing Ratio, CBR minimum 6%. Nah, kalau 20% sama 30% bagus, tapi itu buat equipment biasanya untuk ini. Tapi umumnya untuk pemadatan lahan cukup minimum 6% aja CBR-nya. Ya, terus Pak, sorry. Nah, ini dilakukan tadi untuk tanah dan jalan ya, untuk tadi cut and fill ya. Dia ini alatnya, dia untuk apa? Untuk CBR itu ya. Minimum nanti dia didapat berapa? Misalnya 6%. Kalau belum 6% ya misalnya baru 4% itu diulang. Alat beratnya ini lagi, balik lagi gitu. Supaya didapat minimum 6%. Ya, terus. Nah, oke. Terus kita tadi dari penyiapan lahan yang udah jadi itu, ini tahap engineering nih, udah ditenderin nih proyek nih. Nah, karena dia udah di detail proyek ya. Ibaratnya udah di EPC kalau yang gede ya. Nah, ini kita melakukan pembuatan MDR. Terus juga desain basic dan kriteria, spek, prosedur, requisition, technical bid evaluation, material take off. Terus juga pembuatan gambar untuk daftar list, standar drawing, lokasi layout, dan plan, fondasi, serta piling, dan lain-lain. Dilakukan perhitungan dan pembuatan gambar untuk tiap equipment dan tangki berdasarkan PEN ID, piping and instrument diagram, plot plan, datasheet berat, dan GA, jalan semen. Dilakukan perhitungan. Ini sipil ya, kerjaan skupnya sipil ya. Dia perkara drainase, building, shelter, pit, semua jadi udah komplit tuh. Kita melakukan di detail. Karena tadi lahan udah dibeli kan, udah dilakukan juga macam-macam di lahan tersebut. Oke, terus Pak. Nah, habis itu kan kita tadi kan engineeringnya. Nah, habis itu kita melakukan pekerjaan konstruksi proyek. Nah, ini dilakukan pembentukan lahan sesuai plot plan dan drawing yang sudah disetujui dari si EPC itu. Terus dilakukan dalam melakukan penggalian sebelum dicor beton, dilakukan tes kepadatan tanah untuk tiap equipment, tangki, building menggunakan metode SENCON
soil compaction modified factor density minimum 90% dry density sesuai ASTM D1557. Nah ini dia, ya misalnya equipmentnya mau ditaruh di sini nih. Nah itu digali dulu, dikompact buat equipment ya, dikompact. Nah itu harus mencapai 95% dry density. Ini susah sekali loh Pak. Ya jadi harus ada inspektor dari misalnya dari company atau user ya, ngecek ini hasilnya 95% dry density nih. Kalau udah sesuai harus cepet di LC, karena kalau ada hujan atau apa nanti jadi ulang lagi gitu ya. Jadi emang harus cepat nih untuk dilakukan ini. Hah? Ya ini alat untuk ngecek nih. Ya speedy ya, kalau ini biasanya speedy. Nah ini metode Sencon coil, tapi dia pakai speedy nih alatnya. Nah ini bisa ketahuan nih, misalnya 95% di atas apa di bawah. Misalnya banyak kan tuh bisa di bawah karena sulit nih untuk mencapai ini. Tapi kita juga supaya nggak turun Pak. Jadi misalnya tadi kalau misalnya kita main-main dengan di ini kayak tangki aja, itu pada waktu hidrotes itu ada kejadian Pak Bu. Itu waktu di hidrotes itu ya turun dan jadinya nggak kepake itu tangki, ataupun jadi kondisinya jadi merugikan gitu. Jadi emang iya, jadi iya biasanya turun, jadi tanahnya, karena dia mungkin nggak ngitung itu Pak. Ternyata ada hidrotes ya, begitu diisi air penuh tangki dia turun. Iya, tanahnya sekitarnya juga ikut turun gitu. Nah ini Itu namanya settlement. iya, dia ya karena mungkin konsolidasi juga yang tadi saya bilang itu juga perlu diperhitungkan ya. Nah ini harus jangan main-main nih makanya nih dengan ini nih. Ya terus, nah ini sebelum ngecor ya, pada saat dilakukan ngecor nih tes selam beton ya, artinya dia diukur nih berapa senti ya, dia ada spek ya, spek itu terus ngambil sampel terus dilakukan ini uji slam ya. Habis itu juga tadi ada sampel itu tes silinder atau kubus untuk dilakukan tes kekuatan beton. Misalnya di spek kita K350 kg per cm kuadrat. Nah, itu harus dicapai pada saat ini, karena kalau enggak bahaya, nanti rusak betonnya nih dengan kekuatan ini. Nah, kalau bisa dia tiap equipment tuh harus ada ya, soalnya tadi ya dia masuk ke dalam MC ya Pak ya, mechanical completion ya. Tadi biasanya kalau saya di perusahaan yang lama tuh harus satu dokumen tuh dari tadi tes tanah ya, tes yang Sencon, terus ada juga tes kubus ini ya dengan equipment itu ya, terus juga macam-macam tes tuh ada dilampirin di satu dokumen itu Pak, di equipment itu, untuk nanti dia dapat sertifikat MC gitu ya. Yang Sencon itu yang GPS-nya juga sama alatnya Pak? Sencon beda, ini beton nih, beton. Tadi ini beton untuk selamnya. Nah, itu selamnya. Kencerannya ya. Nah, kalau ini kekuatannya nih. Ini kekuatan. K itu sebetulnya kubus nih. K itu K kubus nih. Atau kalau ini FC prime ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada juga yang FC prime itu silinder. FC prime. Kalau ini K ini kubus. Sampel itu ada yang kubus, ada yang silinder ya. Iya. Nah, terus ini tadi kan beton ya. Nah, sekarang piling nih. Pada saat dilakukan piling, dilakukan perhitungan calendering dengan metode Healy. Serta dilakukan random test PDA, pile driving analysis, sekitar 3% dari total titik piling agar memastikan kekuatan dan kedalaman pancang piling sesuai dengan rencana. Nah, ini Pak, kalau piling di lapangan tuh biasanya tadi yang ini untuk yang metode Healy nih. Metode Healy dia ditekan tuh berapa
berapa senti dia ininya masih masuknya gitu ya. Nah, itu sebagai patokan tuh. Jadi ini untuk metode Healy. Sedangkan ini untuk, ini ada tulisannya PDA nih, Pile Driving Analysis dia. Nah, dia tuh tahu kekuatannya itu dari alat secara digital ya. Dia dipasang terus ditekan dia tahu, oh kapasitasnya segini, misalnya berapa ton misalnya 40 ton atau berapa, jadi bisa tahu nih dari alat ini. Ini yang lebih canggih berarti ya? Ya, ini mahal nih karena tadi ya, untuk mendatanginnya mahal ya, berapa titik ya. Kalau yang metode Healy itu dia ngapain sih Pak itu? ya, ini manual. Jadi biasanya orang konstruksi ataupun dari kontraktor tuh ngitung secara manual itu kekuatan dari piling itu ya. Dia ada metode, misalnya saya bilang calendering itu dengan rumus Healy itu untuk tahu berapa kapasitasnya dia. Misalnya berapa ton, 40 ton dari perhitungan itu yang ini. Cuma nanti memang di-compare dengan soil report, Pak. Soil report juga ada ngeluarin. Nah, ini juga di lapangan dia lakukan juga gitu, kalau bisa masuk ke dalam yang report itu ya. Jadi satu kali impact itu berapa pergeserannya? Iya, itu untuk yang ini. Nanti yang Healy ya. Iya, jadi menambahkan boleh. Iya, Pak boleh. Kalau uji calendering ini biasanya untuk menentukan daya dukung yang panjangnya sudah tercapai atau belum. Bukan biasanya juga ada ketentuan di engineering itu istilahnya itu praktisnya itu bahwa ketika 10 pukulan dia turunnya nggak lebih dari 2 cm itu udah mencapai daya dukung yang diinginkan. Biasanya seperti itu. Istilahnya seperti itu, Pak. Jadi kalau selama 10 kali pukulan dia turunnya nggak lebih dari 2 cm itu sudah bisa dikategorikan cukup untuk pemancangannya seperti itu. Kenapa? Karena kalau diteruskan bisa jadi malah justru yang pancangnya yang rusak gitu, Pak. Bisa jadi di atasnya yang parah, malah justru yang di dalam tanah yang kita nggak tahu. Nah, yang ketika inilah kadang kita perlu diuji juga yang PDA test ataupun pile integrity pit itu kan untuk menentukan keutuhan dari tiang pancang. Karena kalau misalnya dipukul terus gitu kan, bisa jadi tiang pancang itu jadinya patah gitu kan. Nah, itulah yang membahayakan juga terhadap equipment di atasnya. Iya. Nah, itu juga ada perhitungan khusus juga sih untuk tiang pancang tuh. Kadang-kadang dia kan ada yang tadi ya, yang ngukulnya tuh ada yang berapa ton ya. Kalau dia terlalu kecil atau terlalu besar itu juga nggak bagus ya. Makanya ada perhitungan untuk piling itu berapa mukulnya gitu ya. Misalnya contohnya 2,5 ton atau 0,6 ton. Kalau kekecilan tadi mungkin ya jadi itu ya. Nah, tapi juga ini harus di-compare juga nanti ke soil investigation. Nah, karena tadi yang saya bilang dengan yang di soil lempung yang N30 itu udah kadang-kadang udah keras, Pak. Padahal dia rencananya misalnya 24 meter atau berapa ya. Di 12 meter udah mentok gitu. Nah, itu perlu justifikasi bersama lah gitu ya. Ya. Jadi ini Mas, kalau pengalaman dari ini ya, dari mancang-mancang selama ini ya. Misalnya kita di data sumber itu, dia udah ketahuan nih batas kedalamannya berapa gitu ya, tanah keras ya, ini sumber gitu. Biasanya memang pancang itu nggak sanggup melewati itu. Nah, begitu dia udah mendekati tanah kerasnya yang di data sumber itu, ini udah sulit sekali untuk dipancang turun. Nah, itu selama ini yang kita alami ya seperti itu kondisinya. Gitu. Iya. Makanya juga tadi ya, yang saya bilang kalau equipmentnya besar atau apa tuh ya akan bahaya juga kalau misalnya tadi yang nggak tercapai ya. Makanya ada yang namanya pre-bore ya, juga ada juga yang ya, ini ya, yang metode seperti itu ya supaya mencapai ya, yang ditargetin, Pak. Yang bahayanya tadi yang tanah keras habis itu lunak. Nah, itu yang kita hindari gitu ya. Oke, terus Pak. Sorry. Nah, ini juga tadi kan udah piling, habis itu dia masuk lagi ke dalam pemasangan misalnya kolom struktur ya, kolom struktur. Nah, ini Pak, pastikan bahwa materialnya baru dan memiliki MIL certificate nih dan sesuai spesifikasi ya. Artinya contohnya kayak grating. Beli grating tuh kalau di lapangan tuh harus ada MIL certificate-nya dan baru gitu ya.
Jadi jangan sampai bekas ataupun yang tadi yang nggak ada mil certificate ya, itu bahaya tuh nggak ada mil certificate ya. Karena nanti nggak ketahuan tuh pabrik dari mana atau gimana gitu ya. Pak, beli semen, orang itu juga termasuk pekerjaan struktural ya? Enggak, itu pekerjaan sipil ya, kayak pembetonan ya. Cuman tadi ya, itu juga mutunya juga harus dijaga juga. Kayak tadi ya, pasir banyak lumpurnya juga jadi bahaya ya. Mungkin kekuatannya jadi nggak tercapai gitu Pak. Nah ini cuma contohnya ya. Nah terus Pak, sorry Pak. Nah, terus juga ada juga nih, selain tadi mil certificate juga untuk baut nih. Baut angkor ataupun baut yang baut struktural itu harus ada ini apa, berapa torsinya nih. Supaya tadi ya nggak terlalu kencang juga nggak terlalu nggak masuk gitu ya. Jadi harus pas. Nah ini kalau yang ini perhitungannya untuk baut A325. Tapi ada juga yang buat baut A307 atau 490 ya bautnya. Ini ada kapasitas tensionnya berapa, minimal berapa. Terus ini torsinya nih. Torsinya kalau bisa segini gitu ya. Jadi pas dia kayak baut ya. Jadi kayak di ban mobil lah. Ban mobil kan ada bautnya tuh. Pas dia. Jadi jangan terlalu kencengan, juga jangan terlalu kurang gitu ya, harus pas. Jadi tadi ada di soal tadi ya. Ya, jadi tadi untuk torsi buat torsi tightening. Bagus, ini tabelnya ngambil dari mana ya? Nah ini udah ada perhitungan Pak, udah dari standar nih. Nah ini. Standar mana? Nah, ISC. Nah, table for tension required for torsi tightening ISC. Ada nomornya nggak ISC ini? Ada Pak. Ada Pak ini Pak. Karena sering saya kalau lagi review punya prosedurnya kontraktor, dia mencantumkan label gitu ya. Tapi saya tanya ini kamu diambil dari mana? Ada Pak dia kan dari manufaktur apa, dari yang buat apa alatnya itu. Iya. Iya. Ada di ISC Pak, tapi ini ya mungkin kalau mau halamannya atau apa nanti ini di ISC. Nah, kita terus Pak. Nah, ini tadi kita udah selesai, anggap aja udah selesai pekerjaan semua, udah lengkap semuanya. Nah, ini cuman lesson learn nih. Ini bukannya kita menjelekkan atau apa ya, maksudnya ini kita buat belajar ke depan ya, jangan sampai kejadian ini terjadi lagi gitu ya. Dan alangkah baiknya dihindari nih. Kalau kita buat pit ya, pit itu kan biasanya kayak close drain, KO drum atau apa tuh. Kalau bisa pas lagi buat itu dibuatkan shelter sementara nih atau penutup terpal tebal sehingga air hujan yang lebat tidak masuk ke dalam. Kadang-kadang tuh kontraktor itu karena mau ngirit nih ya, kadang-kadang jadi nanti kan akan dibuatin shelter yang benernya ya. Nah, kan hujan itu dikiranya nggak akan terjadi. Tahu-tahu ya tadi pas hujan misalnya kita udah naruh pesel ya jadi ke atas jadinya karena tadi ya kerendam ya. Enggak, ini cuma contoh aja Pak, ini cuma contoh nih, bukan tapi di banyak proyek banyak ngalamin gitu ya. Terus jangan terlalu lama pemasangan equipment nih, pesel atau pompa nih di dalamnya karena ada potensi banjir di dalam pit. Jadi itu ya kadang-kadang terlalu pede atau apa ya. Kita udah ngingetin sih ke kontraktor tapi ya banyak kejadian seperti itu karena tadi ya tahu-tahu hujan deras banget gitu ya. Ya udah penuh jadinya banjir. Nah itu one lesson learn ya. Terus Bertanya, itu pit itu equipment masuk dulu apa pit jadi dulu sih? Pada poin itu. Nah ini biasanya pit itu ada yang tengah jadi ya, ibaratnya shelternya belum jadi dia udah masukin karena dia pengen tadi ya schedule ya, vessel ataupun pompa tuh suka dia udah pasang dulu Pak. Nah, jadi pengen ngejar schedule itu Pak. Ya terus
Nah, ini juga dalam pekerjaan growting, sebaiknya growting adalah proses injeksi material. Grout dengan tekanan di rongga atau pori tekanan pada batuan antara base plate dan fondasi beton. Growting fungsinya sebagai penyalur beban dari bagian struktur atas ke fondasi. Nah, ini Pak, ini growting ini sebetulnya di bawah ini Pak. Ini kan misalnya ada skid ya Pak ya. Nah, ini di bawahnya ini Pak. Di bawahnya ini sekitar 25 mili nih, 2,5 cm nih. Dia di situ nih. Nah, ini ternyata ada kejadian seperti ini Pak. Nah, ini kenapa sih kok bisa kayak gitu ya? Ini cuma contoh aja ya di proyeknya. Terus Atau mungkin campurannya, Pak. nah, ini di bawah nih jawabannya di bawah nih. Kenapa nih? Nah, ini ada yang tadi saya bilang nih. Ada yang incorrect grouting teknik nih. Nah, ini yang bagusnya seperti ini, Pak. Ada ini kan steel base plate ya. Steel base plate-nya atau kolomnya dari struktur ya. Nah, ini grouting-nya. Nah, ini grouting-nya, Pak. 25 ini. Ini grouting-nya di atasnya. Di atas dari concrete foundation nih. Jadi jangan sampai beleber ya kalau ibaratnya tuh. Ini kan sampai ke atas sekali, Pak ya. Ini yang salah nih Sukadi nih. Grouting-nya sampai ke atas nih. Padahal beban-bebannya itu apalagi dia beban-beban dinamik ya. Itu bisa mempengaruhi karena dia beban lateral ya. Nah, ini jadi tekniknya harus benar nih. Kalau bisa nggak bisa sampai ke atas gitu ya. Nah, ini yang salah nih, suka kejadian seperti ini. Itu menjebak pelembung udara. Iya, jadi dia banyakkan dinamik ya. Itu juga kualitas dari groutingnya juga kurang gitu ya. Kalau kualitasnya tinggi mungkin bisa jadi yang kayak gini nih kuat tetap Pak. Tapi kalau dia yang biasa aja keadaan dinamik ya, kayak pick launcher, pick receiver itu kan ada gayanya yang ini Pak, misalnya lagi tes gitu ya, itu ada gaya lateralnya juga yang bikin dia nggak kuat gitu. Pak, jadi dia si base plate itu nempel dengan concrete foundation. Iya, tapi dia di antaranya ada. Atau dia nempel dengan grouting justru. Dia gini Pak, dia naruhnya di atas fondasi. Nah, itu tapi harus ada gapnya dulu Pak. Ada gap misalnya 2,5 cm. Ini ya yang batasin dia tuh si angkornya itu ya berarti. Yang ini kan diangkor di sini Pak, di atas. Nah, kalau bisa ada groutnya itu tadi, yang groutingnya itu di antara base plate sama fondasi Pak. Dia biasanya diisi pakai tahu dulu tuh. Suka konkrit tahu beton ya. Mas. Iya. Tahu beton tuh kayak kotak-kotak. Kayak kotak-kotak aja. Tahu beneran. Iya, bukan. Maksudnya tahu untuk supaya ini ya, supaya dia ada gap, bikin gap. Iya. Kenapa kok steel base plate-nya nggak langsung tempel aja ke... Nah, kalau gitu kan ini. Tadi fungsinya nah coba Pak. Kalau dia langsung base plate langsung ini, dia jadi nggak. Padahal tadi fungsinya grouting tadi atas Pak. Naik. Nah, grouting fungsinya sebagai penyalur beban dari bagian struktur atas ke fondasi. Jadi kalau dia langsung ke ini, dia bisa nggak nyambung Pak. Jadi dia beban antar. Jadi kayak kaki sama badan ini nggak nyambung nanti. Makanya nggak rata. Iya, katanya nggak rata juga ini. Jadi nanti fungsinya ini nggak ada nih untuk nyalurin beban dari bagian struktur atas nih. Berarti ini contoh grouting yang salah. Iya, tadi contoh grouting yang salah karena tadi ya groutingnya terlalu ke atas ya. Harusnya base plate-nya masih kelihatan ya berarti. Iya, harusnya dia groutingnya di bawah ini Pak, di bawah. Iya. Dan mutu groutingnya ini juga kurang bagus nih, karena yang biasa kalau mau ini ya bawah. Juga grouting itu kan dia ngisi celah-celah yang kecil Iya. itu kan, konkrit itu biasanya nggak rata kan, bergelombang gini kan. Oh, Iya. Ya, jadi kalau grouting dia bisa ngisi dia. Iya, betul. Nah, ini tadi yang saya bilang nggak rata ini Pak. Ini kan belum tentu lurus begini Pak, dia bisa ada gap-gap gitu ya. Boleh menambahin Pak Gus ya? Ya. Jadi kalau aplikasinya juga biasanya kalau untuk grouting sebelum dilakukan grouting itu juga permukaan fondasi yang
pedestal kalau bicara. Iya, pedestal. Kita chipping dulu biasanya Iya, Pak ya. iya. Kita kasarin dulu. Dikasarin. Dikasarin ya. Biar nempel di sini. Supaya dia mengikat gitu. Si growthingnya. Karena kebanyakan kalau tidak di chipping biasanya itu masih ada debu-debu atau tanah, sehingga itu ketika kita growthing dia nggak akan menyatu dengan pondasi. Itulah dia harus di chipping, istilahnya itu dibobok gitu ya, buat kasar. Nah, kenapa juga perlu di growthing? Benar kata Pak Agus tadi bahwa memang dia harus menyatu. Karena biasanya kalau langsung base plate, kalau ketemu dengan pondasinya itu nggak akan rata, akhirnya dia terpisah. Itulah muncul getaran-getaran biasanya. Tapi ketika udah di growthing dia jadinya levelnya mantap dia kayak gitu. Jadi semacam kayak lem penyatu dia kayak gitu. Tapi mutunya mutu tinggi kayak gitu, lebih tinggi dari mutu beton biasanya kayak gitu. Iya, mutunya kalau yang biasa ya 600. Kalau dia kan beton K3,5 tadi ya. K3,5 dia kalau yang beton yang growthing biasa 600. Nah, tapi ada juga yang namanya epoxy growthing. Buat yang di dinamik ya. Itu bisa 1000 kg per cm. Jadi lebih gede lah, lebih bagus. Antara bahan growthing sama bahan concrete foundation itu beda. Iya, dia kayak mortar juga sih, mortar tapi mutunya tinggi gitu ya, dan harganya lebih mahal daripada semen biasa gitu. Jadi bahannya lebih bagus growthing. Iya, pasti. Yang lebih bagus lagi epoxy. Yang epoxy growthing. Jadi kayak kaca gitu, yang kilat kayak gitu, dan itu lebih mahal lagi gitu kan. Iya. Biasanya ada bonding agent juga ya. Bonding agent itu buat itu nyambung beton lama dengan beton baru gitu. Beton lama dan beton baru biasanya kan supaya dia nyatu dia harus dikasih bonding agent tadi, si karbon. Kalau misalnya produknya sikat biasanya si karbon istilahnya. Kain terus jahit gitu ya. Iya, jadi dia supaya lengket Pak antara beton lama dengan yang baru, supaya tidak terjadi kayak semacam kue lapis kayak gitu. Iya, itu juga perlu di-chipping dulu Pak, ya, supaya nyambung. Ya, terus Pak. Ada ketentuan nggak Pak Agus chipping? Hah? Kadang-kadang Saran permukaannya. kita lihat kalau di lapangan kadang-kadang chipping nggak asal-asalan, kelihatan sudah sudah terluka gitu lah permukaan fondasinya. Nah, ini memang kalau standarnya sih nggak ada ya Pak, tapi nggak ada. Cuman memang kalau bagus memang rata ya. Maksudnya lebih bagus, lebih banyak gitu ya, dilukain gitu. Nah itu masalah gimana Mas? Punya? Ya, kalau pengalaman kita sebelumnya, biasanya standarnya itu Pak Agung, dia tujuan chipping itu untuk menghilangkan kulit beton berarti itu Pak, kulit beton yang di permukaan itu. Sehingga ketika itu sudah di chipping, akan terlihat nanti permukaan kasarnya, termasuk juga ada butiran-butiran kerikil, di situ kan terlihat batunya. Nah itu bisa dikategorikan bahwa sudah bagus untuk chippingnya. Seperti itu sih Pak. Nah ini satu lagi Pak ya, contoh nih. Nah tadi kan baru 2 ya contoh, yang ketiga nih, ini fatal juga nih Pak. Ini di generator ya, kompresor tuh pecah nih dia. Ini gara-gara ya ini ya vibrasi ya. Pada fondasi equipment terutama dinamik memiliki HP di atas 500, sebaiknya desain panjang dan lebar mengikuti spek. Nah epoxy growthing. Nah ini bahaya nih, generator jadi nggak berfungsi nih jadinya. Terus Pak. Nah ini tuh jadi retak nih sepanjang ini. Terus Pak, jadi harus diperbaiki dulu. Nah ini kenapa bisa terjadi ya? Nah pertama kualitas beton buruk nih, mungkin di bawah dari standar, tidak mengikuti spek. Yang kedua ini Pak, dia tuh kan ada beban, itu kan ada bebannya tuh larinya tuh jangan sampai lurus Pak. Dia jadi pondasinya misalnya equipment ya Pak, ini misalnya tadi pondasi equipment terlalu mepet gitu loh Pak. Jadi harusnya ada jarak ya, jaraknya itu kan ada kalkulasinya lah. Jadi dia nggak, misalnya beban itu nggak langsung lari ke beton ya. Nah apalagi lateral ya. Jadi ini kondisinya seperti ini Pak. Jadi equipment di ujung sekali nih dari beton nih. Jadinya dia retak ya. Karena dia bebannya langsung ini. Kalau di sini dia kan misalnya ada 45 derajat lah ke beton ya. Jadi lebih kuat gitu ya. Nah, ini pertama kualitas beton buruk, kedua pedestal fondasi tidak mempertimbangkan beban konsentrasi dari skid equipment. Lebarnya dan panjangnya tadi kurang. Tadi yang terlalu mepet ya. Misalnya
equipment ya, dia terlalu ujung gitu ya. Harusnya dia ditambahin nih panjang sama lebarnya nih. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan dynamic load vibrasi ini. Jadi harusnya dia pakai growting ya, epoxy growting nih, yang minimal hampir 1000 kg per cm kuadrat. Jadi jangan sampai betul kayak growting biasa gitu. Kalau kayak gitu berarti statusnya GG-nya nggak bisa dipakai, Pak? Iya, karena tadi ya. Ganti baru dong? Bukan, dari perbaikan dulu di fondasinya. Ya tapi jadi ya rugi waktu dan rugi tenaga gitu ya. Reliability-nya jadi berkurang. Iya, betul. Untuk sementara cuma salah satu nih. Dan bukan di sipil ya, bukan di sipil nih. Bukan. Bukan saya. Bukan sudah. Bukan Iqbal juga. Nggak, ini coba ini aja biar menarik aja. Udah lulus semua kok ya sebetulnya. Oke, kayaknya. Oke, kita umumkan juga ya. Ini hadiahnya buat 3 orang. Cuman ada berapa ya? Ada berapa orang nih? Harus ada berempat sih. Apa diundi atau gimana nih? Bagi dua baik. Atau dibagi nih? Ini empat. Ini keempat ya? Ada diskon sananya ya, Pak. Hah? Paling dikit udah dapat. Iya, udah pasti. Nah, ini kayaknya kita bagi nih terpaksa nih, kayak gini nih. Di potek-potek nih. Yang pertama kita umumin nomor satunya adalah Mbak Indah Puspita. Nah, yang kedua supaya sebetulnya sama nih ya, salah 2 semua nih. Cuman saya pengen Mas Iqbal ini nggak dapet ini lagi lah ya. Ya. Tidak. Bener mau ini? Oh, Iqbal ya. Enggak. Yang kedua Firda. Aduh, tapi gimana? Bal, lo mau ini lagi nggak? Bebas. Enggak, saya nggak usah juga nggak apa. Ya, jangan. Mbak Eka pilih mana? Ini apa ini? Dia kasih coklat dia. Coklat aja ya. Apa ini? Oh, ya. Mainan aja. Mainan. Anaknya masih kecil pun. Udah. Iya, Yang keempat dimakan. apa? Bagaimana? Udah. Tadi bukannya yang salah 2? Iya. Oh iya. Sama soalnya 3 orang sama. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf nih kalau saya ada kekurangan. Semoga pada sukses, sehat, dan kedepannya kita bertemu lagi dengan situasi yang lebih baik ya. Amin. Sama semua situ. Ya, terima kasih. Ya. Betul. Tapi inilah kan udah video tadi ya. Oke. Oh, ini cewek juga. Ya, oke. Makasih Pak Agus sudah memberikan training untuk sipil, ini sangat menarik sekali dan banyak manfaatnya ya kawan-kawannya. Amin. Ya kan nambah ilmu banyak. Nanti kalau komunikasi pada saat desain kita sudah lebih baik lah. Makasih banyak Pak Agus ya. Terima kasih. Oke, kita nanti masih ada training-training berikutnya dari mana itu ya. Jadi masih banyak training-training yang akan kita handle. Jangan lupa ajak teman-temannya ya, baik eksekusi juga ya, engineering eksekusi ya. Oke, itu aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama ya Pak. Yuk sama-sama. Semoga bermanfaat.